Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andini Lesar dengan NPM 2507534, kelas B semester 2, Prodi PIAUD, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai. Video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perlindungan anak untuk memenuhi tugas mata kuliah Advokasi Perlindungan Anak dengan dosen pengampu Ibu Karmila Pelamadang, SHMP. Konsep dasar perlindungan anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan sesama masyarakat dan negara. Masa kanak-kanak adalah periode penting dalam perkembangan manusia, karena pada fase ini terjadi proses pembentukan karakter, nilai, serta kepribadian yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang di masa depan. Oleh karena itu, anak membutuhkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangannya secara optimal. Dalam realitas sosial, anak seringkali berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Kerentanan ini muncul karena anak memiliki keterbatasan secara fisik, psikologis, dan sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, dan negara. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi persoalan serius. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga eksploitasi ekonomi terhadap anak masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap anak justru menjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka, seperti keluarga dan sekolah. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya sistematis untuk melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman dan pelanggaran hak. Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar perlindungan anak menjadi sangat penting bagi berbagai pihak, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, sosial, hukum, dan kebijakan publik. Pengertian anak. Secara umum, anak dapat dipahami sebagai individu yang berada pada tahap perkembangan sejak lahir hingga mencapai usia tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Pengertian anak dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain perspektif psikologis, sosial, dan hukum. Dalam perspektif psikologis, anak adalah individu yang sedang mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan pendekatan, pengasuhan, dan pendidikan yang sesuai. Dari perspektif sosial, anak dipandang sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan sosial. Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif hukum, definisi anak biasanya ditentukan berdasarkan batas usia tertentu. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menegaskan bahwa individu yang belum mencapai usia tersebut masih memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Selain itu, dalam konteks internasional, Konvensi Hak Anak juga menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut menentukan batas usia dewasa yang lebih rendah. Pengertian anak yang komprehensif ini penting untuk dipahami karena akan mempengaruhi pendekatan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hak-hak anak. Nah, setiap anak memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir.
Hak anak secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi. Yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak. Hak ini mencakup hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, kesehatan yang baik, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, yang kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang secara optimal. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Perlindungan ini harus diberikan oleh keluarga, masyarakat, serta negara. Yang keempat, hak untuk berpartisipasi. Anak juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Partisipasi anak merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Pemenuhan hak-hak anak merupakan indikator penting dalam menilai kualitas perlindungan anak di suatu negara. Prinsip-prinsip perlindungan anak. Perlindungan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Beberapa prinsip utama dalam perlindungan anak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial ekonomi. Yang kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam setiap kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Ketiga, prinsip hak hidup dan perkembangan. Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, semua pihak harus memastikan bahwa lingkungan tempat anak tumbuh mendukung perkembangan tersebut. Yang keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan pendapat tersebut harus dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk melindungi anak, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan luka atau penderitaan fisik pada anak, seperti memukul, menendang, atau menyiksa. 2. Kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis terjadi ketika anak mengalami perlakuan yang merendahkan martabatnya, seperti penghinaan, ancaman, atau intimidasi. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling serius karena dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban. Nah, yang keempat, eksploitasi anak. Eksploitasi anak terjadi ketika anak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang merugikan dirinya, seperti pekerja anak atau perdagangan anak. Yang kelima, penelantaran anak. Penelantaran anak terjadi ketika orang tua atau pihak yang bertanggung jawab tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Urgensi perlindungan anak. Perlindungan anak menjadi sangat penting karena masa kanak-kanak merupakan fase krusial dalam perkembangan manusia. Pengalaman yang dialami anak pada masa ini akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Anak-anak yang mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang baik akan tumbuh menjadi generasi yang produktif dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Tantangan perlindungan anak di era modern. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial membawa berbagai tantangan baru dalam upaya perlindungan anak.
Selain itu, perubahan pola kehidupan keluarga juga dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan anak. Kesibukan orang tua, tekanan ekonomi, serta kurangnya pemahaman tentang pengasuhan yang positif seringkali menjadi faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dalam upaya perlindungan anak, termasuk melalui pendidikan, kampanye sosial, dan penguatan sistem hukum. Kesimpulannya yaitu, perlindungan anak merupakan upaya yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak sebagai individu yang sedang dalam proses perkembangan membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Pemahaman tentang konsep dasar perlindungan anak menjadi landasan penting dalam mengembangkan berbagai strategi advokasi yang efektif. Dengan adanya kesadaran dan komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan upaya perlindungan anak dapat berjalan secara optimal sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan bermartabat. Baik, sekian, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.